Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali dalam sidang anak-anak lewat online. Nah, kiranya di pagi ini adik-adik tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik di pagi ini kakak mau bercerita tentang Simson. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan, oh Engkau perkenankan kami bertemu dengan anak-anak kami semua. Tuhan, walaupun lewat online. Tuhan, pagi ini kami mau ada sidang anak-anak. Oh, bimbing kami, awal hingga akhir sidang anak-anak nanti Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh berkat rahmat ya anak-anak Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan, oh memiliki hati untuk mengikuti sidang anak-anak. Mereka mau mendengarkan, oh firman-Mu, mendengarkan cerita Alkitab di pagi ini. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, oh Tuhan, kami hanya berharap dan bersandar padamu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi ini kakak mau cerita tentang Simson. Simson itu ada orang yang terkuat. Simson itu cerita di dalam Alkitab orang yang dipakai Tuhan untuk melawan bangsa Filistin. Nah, adik-adik, karena orang-orang Israel meninggalkan Tuhan, maka Tuhan menyerahkan orang bangsa Israel ini ke tangan orang-orang Filistin selama 40 tahun. Namun bangsa Israel ini mengingat Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan minta tolong. Maka Tuhan memakai Simson untuk menolong bangsa Israel. Nah, adik-adik, orang tua Simson atau ibunya Simson ini, dia sejak mengandung Simson, dia tidak menyentuh minuman-minuman yang memabukkan atau makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang najis yang dilarang oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Simson ini dipersembahkan oleh orang tuanya sejak dalam kandungan. Jadi Simson ini ada didajikan seorang nasir, yaitu sejak dia lahir sampai dewasa dia tidak pernah kena gunting atau tidak pernah dicukur rambutnya, adik-adik. Jadi dari lahir sampai dia dewasa dia tidak pernah dicukur rambutnya karena dia seorang nasir. Dia dipakai oleh Tuhan untuk melawan bangsa Filistin. Nah, adik-adik, pada waktu itu Simson melihat seorang wanita dari Filistin, dari daerah Timna. Nah, Simson berkata pada ayahnya, "Ayah, aku mau menikahi dia. Aku mau mengambil dia sebagai istriku." Maka Simson pun pergi ke tanah Timna. Nah, dalam perjalanan Simson ini ke tanah Timna ini dia melewati kebun anggur, adik-adik. Nah, di dalam kebun anggur itu ada singa yang besar sekali. Singa itu meraung-raung. Nah, kemudian roh Tuhan masuk ke dalam Simson, dan Simson ini membunuh singa yang ada di kebun anggur ini tanpa alat apapun. Jadi Simson ini membunuh singa itu dengan tangan kosong. Simson ini mencabik-cabik singa sampai singanya hancur dan mati. Setelah dia bisa membunuh singa ini, Simson
melanjutkan perjalanannya dan tidak menceritakan tentang singa ini kepada siapapun. Nah, setelah beberapa saat kemudian, Simpson ini kembali melewati tempat itu karena dia mau menghadiri pernikahannya dengan gadis Filistin tadi. Nah, adik-adik, Simpson melewati kebun anggur ini. Simpson melihat bahwa bangkai singa yang dia bunuh itu dikerumuni lebah. Ternyata bangkai singa ini dijadikan sarang lebah. Nah, setelah Simpson mendekatinya, Simpson melihat bahwa di situ ada madunya. Maka Simpson memakan madu yang ada di bangkai singa tadi. Setelah dia memakan madu, dia juga mengambil untuk orang tuanya. Tapi Simpson tidak berkata apa-apa pada orang lain. Dari mana madu itu dia ambil, adik-adik. Nah, dalam pernikahan Simpson pun, Simpson tetap merahasiakan tentang singa ini. Simpson berharap dengan pernikahannya dengan gadis Filistin, dia bisa membunuh banyak orang Filistin. Nah, kemudian Simpson ini berkumpul dengan beberapa pemuda Filistin. Simpson mengadakan suatu teka-teki. Nah, pemuda Filistin ini, apa teka-teki yang kamu miliki? Nah, Simpson berkata, aku mempunyai teka-teki. Bila kalian bisa menjawab, maka aku akan memberikan kalian 30 pakaian lenan halus dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi bila kalian tidak bisa menjawabnya, maka kalian yang harus memberi aku 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Nah, kemudian Simpson pun mengatakan teka-tekinya. Teka-tekinya adalah dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Nah, 3 pemuda ini, pemuda-pemuda Filistin ini, dia berpikir keras, adik-adik, karena dia tidak tahu apa jawabnya. Ini teka-teki susah sekali. Maka si orang pemuda-pemuda Filistin ini datang pada istri Simpson. Tolong katakan apa jawaban teka-teki dari Simpson ini. Tolong bantulah aku. Tapi kalau kamu tidak membantu aku, maka kamu dan seisi rumahmu akan kami bakar. Nah, istrinya Simpson ini takut, adik-adik, kalau rumah berserta seisi keluarganya semua mau dibakar. Nah, kemudian istri Simpson ini terus merengek-rengek pada Simpson. Apa jawabnya teka-tekimu itu? Orang-orang Filistin tidak bisa menjawab karena sulit. Tolong kasih tahu aku. Nah, karena Simpson sendiri tidak merasa risih dengan rengekan istrinya, kemudian Simpson pun memberitahu jawaban pada istrinya, dan istrinya memberitahu pada orang-orang Filistin tentang jawab teka-teki Simpson ini. Nah, setelah diberitahu, akhirnya Simpson ini kan kalah. Nah, kemudian Simpson pun mendatangi penjaga-penjaga orang-orang Filistin, 30 orang penjaga. Nah, penjaga ini semua dibunuh oleh Simpson. Dengan tanpa bantuan siapapun, Simpson ini bisa membunuh 30 penjaga ini. Kemudian pakaian mereka dan baju kebesarannya diambilnya dan diberikan pada orang-orang Filistin yang bisa menjawab teka-teki Simpson tadi. Nah, setelah itu Simpson kecewa sama istrinya dan istrinya ditinggalkan oleh Simpson. Nah,
karena istrinya Simson ditinggal oleh Simson, tidak lama kemudian orang tua dari istrinya Simson ini dinikahkan sama laki-laki lain. Nah, Simson tahu kalau istrinya ini diberikan pada orang lain, maka marahlah Simson. Kemudian Simson membunuh banyak orang Filistin karena Simson marah karena istrinya diberikan pada orang lain. Nah, setelah membunuh banyak orang Filistin, kemudian pemerintahan Filistin menekan orang-orang Israel, yaitu di kota Yehuda. Nah, orang Filistin ini bahwa aku tetap akan membuat kamu menderita. Lah, orang-orang Yehuda pun bertanya, kenapa kamu akan membuat hidup kami semakin menderita? Karena aku menginginkan Simson. Bawalah Simson kepadaku, ikatlah dia untukku, maka kamu akan kubebaskan dari penderitaanmu. Nah, kemudian orang-orang Yehuda ini mendatangi orang tua Simson, mencari Simson. Nah, orang-orang Yehuda ini datang dengan 3.000 orang. Nah, kemudian Simson berkata, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu kendaki dari aku? Kemudian orang-orang Yehuda itu berkata, apa yang kau lakukan sehingga kehidupan kami sangat menderita, sangat sengsara? Karena gara-gara kamu membunuh orang-orang Filistin, maka kehidupan kami sangat sengsara. Nah, kemudian Simson berkata, aku akan menyerahkan diri kepada orang-orang Filistin, tetapi kamu jangan menganiaya aku, kamu jangan menyerahkan aku, tetapi aku akan datang sendiri ke orang-orang Filistin. Tapi ikatlah aku dengan 3 tali yang masih baru. Nah, kemudian orang-orang Yehuda ini membawa Simson ke negeri Filistin. Nah, setelah itu orang-orang Yehuda pergi meninggalkan Simson. Nah, orang-orang Filistin ini sungguh senang, bersukaria, dia bergembira karena melihat Simson diikat dengan tali. Nah, setelah dia diikat dengan tali, orang-orang Filistin ini berkumpul, bersukaria, berpesta. Maka setelah orang-orang Filistin ini berkumpul, Simson pun memutuskan tali-tali yang mengikat dia dengan mudahnya, dan dia mengambil tulang rahang dan semua orang-orang Filistin dibunuhnya. Nah, setelah Simson ini berhasil membunuh banyak orang Filistin, kemudian Simson ini diangkat menjadi hakim di Israel selama 20 tahun. Nah, adik-adik, setelah Simson mengalahkan atau membunuh banyak orang Filistin, Simson menjadi hakim di bangsa Israel selama 20 tahun. Nah, adik-adik, dari cerita kakak ini Simson memiliki kekuatan karena Tuhan memakai Simson untuk membunuh orang-orang Filistin. Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Filistin. Nah, adik-adik, dari cerita kakak ini kiranya terus membawa adik-adik semua bersandar pada Tuhan, karena segala kemampuan, segala kekuatan itu berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini dan kakak akan melanjutkannya minggu depan. Nah, adik-adik, sebelum kakak berpisah, kakak mengingatkan kembali untuk senantiasa membaca Alkitab,
mendoa bacakan firman Tuhan, berdoa dan menyeru nama Tuhan. Itu adalah kunci kalian untuk semakin dekat dengan Tuhan, iman kalian semakin disegarkan, dan kehidupan kalian selalu dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kalian. Amin. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, Kau telah menyertai kami. Oh, awal hingga akhir sidang anak-anak ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami sampaikan dan apa yang diterima anak-anak Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh iman mereka semakin disegarkan dan semakin bersandar padamu dan mengandalkan dirimu, karena segala kekuatan ada padamu. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu. Oh, sekuat apapun kami, oh namun Tuhan, oh Tuhan, itu adalah lamiah kami. Namun kekuatan yang sejati ada padamu. Dalam menghadapi segala situasi Tuhan, biarlah kami tidak mengandalkan diri sendiri, namun mengandalkan dirimu dan berharap padamu. Tuhan, kami serahkan anak-anak beserta keluarga mereka masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Jaga rawat mereka semua ya Tuhan. Oh Tuhan, lindungilah mereka dari segala sakit, penyakit maupun virus. Tuhan Yesus, dapatkanlah kehidupan mereka, kehidupan senantiasa mengandalkan diri-Mu dan bersandar padamu. Cukupkanlah segala keperluan mereka Tuhan, apapun yang mereka perlukan. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menopang kehidupan rohani kami. Kiranya Engkau juga menopang kehidupan jasmani kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas sidang anak-anak ini. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Step by step, I'm following you, Jesus. Step by step, I follow you.